Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini merupakan lanjutan dari pembahasan tentang permasalahan-permasalahan lambung. Sekarang kita masuk ke permasalahan di lambung atau pembedaan sindromnya dengan judul retensi makanan di lambung dalam teori TCM. Seperti biasa, sebelum kita mulai topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebarkan. Supaya kanal ini bisa terus berjalan, bertahan, dan saya bisa memberikan terus teori-teori tentang pengobatan klasik. Oke, kita mulai. Retensi makanan di lambung, atau yang sering disebut sebagai stagnasi makanan di lambung, atau kalau disebut dalam bahasa kesehatan Tiongkoknya adalah Qi dalam istilah traditional China medicine. Ini merujuk pada kondisi di mana makanan tidak tercerna sempurna dan tertahan lama di lambung, yang akhirnya menyebabkan gejala seperti perut kembung, nyeri epigastrium, nyeri di ulati, terus mual, sendawa, dan gangguan pencernaan lainnya. Ini yang dimaksud dengan retensi makanan di lambung. Menurut teori klasik, ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga mencerminkan dari ketidakseimbangan fungsi lambung dan fungsi limpa, di mana lambung bertindak sebagai penerima dan pemproses makanan mentah, sementara limpa dia bertanggung jawab atas transformasi nutrisi menjadi energi dan darah. Ketika keduanya lemah atau tersumbat, maka makanan akan tertahan sehingga akan mengganggu aliran energi dan timbulnya patogen seperti kelembapan atau justru panas. Teori dasar ini didasarkan pada konsep limpa lambung, di mana lambung dan limpa saling bergantung untuk mendukung sistem pencernaan. Lambung meredam makanan, sedangkan limpa menyebarkan hasilnya ke seluruh tubuh. Retensi makanan sering dikaitkan dengan penurunan energi pada organ limpa atau terjadinya stagnasi energi di lambung. Atau bisa juga karena penumpukan kelembapan yang dapat memperburuk kondisi kronis jika tidak ditangani secara serius. Dalam teori klasik, mekanisme utama retensi makanan dimulai dari ketidakefektifan lambung dalam memproses makanan yang kemudian menyebabkan terjadinya stagnasi energi dan akumulasi kelembapan. Nah, proses ini dia akan melibatkan beberapa tahap. Tahap terjadinya stagnasi energi di lambung. Seperti kita ketahui, lambung memiliki fungsi menurunkan makanan untuk mengosongkan makanan menuju ke usus kecil. Jika energi lambung lemah karena faktor eksternal seperti angin dingin atau faktor internal seperti stres emosional, makanan akan tertahan di lambung. Ini mirip dengan penghalang yang menyebabkan perut penuh dan terasa nyeri. Contohnya seperti pada kondisi makan berlebih atau makan saat marah dapat mengganggu gerakan lambung, menyebabkan makanan tertahan di lambung. Limpa bertanggung jawab atas transportasi dan transformasi nutrisi. Saat terjadi penurunan energi pada limpa, maka limpa akan gagal membersihkan lembab, sehingga makanan tertahan dan berkembang menjadi dahak dan lembab. Gejala termasuk pada kasus ini adalah timbulnya lendir yang berlebih, terus kelelahan, bahkan adanya pembengkakan. Faktor resiko meliputi pola makan yang jelek seperti makan makanan yang mentah, yang dapat melemahkan limpa, atau gaya hidup kurang gerak yang akan menghambat kontraksi otot. Faktor eksternal dan internal seperti angin dingin menyerang lambung menyebabkan terjadinya stagnasi dingin. Sementara panas lembab muncul dari makanan yang bersifat pedas seperti makanan-makanan gorengan yang berlebih yang akan mempercepat fermentasi dan retensi.
Dalam kasus kronis, ini bisa berkembang menjadi kekurangan atau kelebihan. Di sini yang dimaksud kekurangan dingin ya, atau kelebihan panas, di mana makanan tertahan lama dan akan menghasilkan gas atau rasa mulas. Secara keseluruhan, mekanisme ini mengganggu hubungan antara lambung dan limpa, di mana lambung naik yang menyebabkan mual, sementara limpa tidak naik menyebabkan kekurangan nutrisi. Studi modern menunjukkan bahwa ini mirip dengan gangguan pencernaan kronis di mana makanan tertahan terlalu lama di dalam lambung, atau yang kita sering dengan gastrik. Tapi dalam teori klasik, masalah ini lebih menekankan pada aspek secara keseluruhan atau holistik, seperti melibatkan emosi dan melibatkan adanya musim. Diagnosis resistensi makanan dilakukan melalui diferensiasi sindrom atau lebih kita kenal dengan Piaget, di mana diagnosis ini menggunakan metode 4 diagnosia seperti umumnya teori-teori klasik, observasi atau mengamati, mencium atau mengendus, terus perabaan dan bertanya. Ini dasar dari teori pemeriksaan teori klasiknya. Gejala utama meliputi nafsu makan yang jelek dan perut terasa penuh. Nah, kalau ini yang terjadi atau ini yang dirasakan, ini merupakan indikasi terjadinya stagnasi energi di lambung. Terus gejala lainnya misalnya seperti adanya sendawa diikuti rasa asam atau mulas. Nah, kalau ini terjadi atau yang dirasakan, ini akibat berbaliknya makanan yang tertahan, di mana kondisi ini akan memunculkan sensasi makanan, cairan atau asam lambung yang naik kembali dari lambung ke kerongkongan, namun tertahan atau tersangkut di area kerongkongan hingga tenggorokan. Ini yang disebut asam lambung naik. Nah, selaput lidah, kalau kita lihat, dia akan berwarna putih, di mana ini menunjukkan adanya kelembapan. Sementara kalau kita lihat dari denyut nadinya ini lemah atau lambat. Dan ini menunjukkan adanya defisiensi energi atau penurunan energi. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan di bahasa, silakan lihat video-video sebelumnya, sehingga penonton bisa meneruskan atau mengikuti teori-teori selanjutnya. Oke, sehat selalu.